Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maksum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari peradaban di era Mamluk di pertemuan 10. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban dinasti Mamluk yang berawal dari Mamluk, yaitu jamak dari Mamluk, yaitu berarti budak. Di sini saya akan menjelaskan dinasti Mamluk berasal dari 1250 sampai 1517 Masehi di Mesir. Wilayah kekuasaan dari dinasti Mamalik itu menguasai sebagian Mesir, Syria, Hijaz, Yaman, dan daerah sepanjang Sungai Euphrates. Dinasti Mamluk itu berasal dari dinasti Mesir yang sangat berjasa dalam pengembangan dan mempertahankan dunia Islam. Saat berkuasa, dinasti ini menumpas bersih sisa suku tentara perang salib yang ada di Mesir dan Suriah. Suku Mamalik itu dibagi menjadi dua, yaitu suku Mamalik Bahri dan suku Mamalik Bujri. Yang Mamalik Bahri berawal dari 648 sampai 792 Masehi Hijriah, dan Mamalik Bujri itu berasal dari 784 sampai 922 Hijriah. Mamalik Bujri itu berasal dari budak-budak Turki, kebanyakan dari suku Kipchak. Itu datangan dari masa pemerintahan Malik al-Saleh ke Mesir pada 1240 sampai 1249. Di Mesir, mereka ditempatkan di barak militer di Sungai Nil yang membuat sebutan Bahri yang berarti budak laut. Untuk Bujri itu budak-budak yang didatangkan pada yang lebih lama dari budak-budak di Bahri. Masanya itu di 1279 sampai 1290 oleh Sultan Qafalun. Karena ada kekhawatiran tentang militer dari dinasti Bahri, membuat Sultan ini mendatangkan budak-budak yang baru. Sebutan Bujri ini karena penempatannya di menara-menara benteng masa kejayaan. Untuk masa kejayaan dari dinasti Mamalik ini ada dua, yaitu di masa Sultan Hassar Bayibar dan Sultan Mansir Qafalun. Di tangan mereka, peradaban Islam nampak begitu jaya. Untuk bidang-bidangnya, di bidang pemerintahan, Bayibar melakukan baiat terhadap Al-Mustasir di 1226 sampai 1242 sebagai khalifah. Al-Mustasir yang keturunan dari Abbasiyah masih dianggap menjadi khalifah oleh kaum muslimin. Jadi Sultan Bayibar melindungi khalifah di bawah kekuasaan daulat Mamalik di Mesir. Untuk perluasan wilayah, ini adalah pertempuran Ainul Jalut. Tentara Mesir dikomandani oleh Atabek itu mampu menghancurkan tentara Tatar di Mongol. Dengan ini Sultan Ibnu Bayibar mengejar dan menyerang dan mengalahkan tentara Mongol di dekat Damaskus atau Suriah. Untuk di ilmu pengetahuan ada beberapa
sejarawan, yaitu menciptakan di bidang kedokteran. Itu ada 2 yang menciptakan Abu Habis, yaitu Abu Al-Hasan dan Ali Al-Habis di 1280, menemukan susunan darah dan peredaran paru-paru di manusia. Di ilmu bidang farmasi ada Al-Qunin dan Al-Takrar menciptakan Minjal Al-Dukhan wa Dusya Al-Awyan. Di bidang matematika ada Al-Fajad Al-Tabari di tahun 1226 sampai 1286. Di bidang agama ada Ibnu Taimiyah dan Al-Habali di tahun 1332. Di Jalaluddin menciptakan Al-Atib fi Ulumil Quran. Di Ibnu Hajar Al-Sadani di tahun 1372 sampai 1449. Untuk Sultan Al-Nasir, ini pencapaiannya adalah perdamaian, adalah adanya hubungan internasional terhadap beberapa kerajaan di Eropa, dan adanya 2 kunjungan istimewa, yaitu dari Paus Johannes ke-22 pada 1327 dan Raja Philip dari Prancis. Kemunduran. Untuk masa kemundurannya ini pada saat transisi perpindahan pemerintahan dari dinasti Mamluk dari dinasti Mamalik Bahri ke dinasti Mamalik Bajri di tahun 1382 Masehi. Ini dianggap kemunduran karena dinasti kaum Bajri tidak sanggup mengatur pemerintahan dan membuat ekonomi pemerintahan di sana anjlok dan membuat dinasti mengalami kemunduran. Ini didukung oleh adanya serangan eksternal dari kerajaan-kerajaan di luar Mesir. Contohnya di kerajaan dinasti Turki Utsmani yang telah menyerang kedaulatan di Mesir pada 1517 Masehi dipimpin oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani, membuat kekalahan dan mengalami kemunduran, dan dinasti dari Mamalik mengalami kekalahan. Itu saja yang saya sampaikan dari pertemuan 10 dari dinasti Mamalik yang berasal dari Mamluk, yang berarti dari Buddha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.